Halo semuanya, kenalin namaku Dewa Danda Pratama. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngecoba buat ngebahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Nah, di sini aku udah ngebagi bagian menjadi tiga aspek ya. Yang pertama kita bakal ngebahas tentang pengertian dan perbedaan dari arsitektur komputer dan juga organisasi komputer. Lalu kita bakal ngebahas struktur dan fungsinya. Dan yang terakhir, aku bakal ngebahas tentang konsep operasional dari komputer, guys. Oke, kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu pengertian arsitektur komputer. Jadi, arsitektur komputer ini merupakan organisasi internal dari komputer dalam bentuk abstrak yang mendefinisikan kemampuan dari komputer dan model pemrogramannya. Jadi, komputer itu bisa aja mempunyai model, bentuk, dan juga teknologi yang berbeda, tapi mereka masih aja menggunakan arsitektur yang sama. Jadi, komputer zaman sekarang tuh masih menggunakan arsitektur Van Neumann yang udah ada dari tahun 1945, guys. Jadi, arsitektur itu bersifat em, jangka panjang, dia bisa tahan lama ya, bisa tahan lama. Kayak ya tadi yang aku jelasin, kayak komputer modern masih menggunakan arsitektur model Van Neumann yang udah ada sejak tahun 1945. Next, lanjut ke pengertian dari organisasi komputer. Nah, jadi organisasi komputer ini merupakan aspek fisik. Dia lebih ke fisik ya. Yang dimana bagiannya berfokus pada unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen sistem komputer yang merealisasikan spesifikasi arsitekturalnya. Nah, dari sini aja kayak udah dapat gambaran lah ya, perbedaan antara arsitektur dan juga organisasi komputer. Organisasi komputer dia tuh lebih ke komponen fisiknya, sedangkan arsitektur tuh lebih ke bentuk abstraknya, guys. Biar lebih lebih jelas gambarannya, kita lanjut ke bagian yang ini, oke? Nah, ini perbedaannya. Jadi, itu arsitektur komputer bersifat abstrak dan konseptual, sedangkan organisasi komputer dia itu lebih ke membahas tentang hardware-nya, perangkat kerasnya, yaitu bersifat konkret dan fisik. Nah, kayak yang tadi aku jelasin kan, arsitektur tuh lebih stabil dan jarang berubah. Kayak yang tadi aku jelasin kan, komputer zaman sekarang masih menggunakan model Van Neumann yang udah ada sejak tahun 1945. Jadi arsitektur tuh walaupun udah berdekade-dekade ya, udah mau satu abad bahkan, tapi dia masih menggunakan model yang sama. Sedangkan organisasi itu seiring dengan berkembangnya teknologi, dia bakal berevolusi juga, guys. Jadi buat efisiensi biar komputer itu lebih cepat buat dipakai ya, kayak pakai gaming lah, apa segala macam kan. Karena kebutuhan semakin tahun tuh semakin semakin besar lah, guys. Tuh. Oke, lanjut ke strukturnya. Ya, struktur utama dari komputer itu ada 4. Itu CPU, I/O atau input output, ada memori utama dan juga sistem bus. Kita masuk ke CPU. Jadi CPU itu merupakan otak dari komputer, guys. Jadi CPU itu kalau nggak ada CPU, komputer kita nggak akan bisa nyala. Siapa sih yang nggak ada CPU ya kan? Nah, di CPU ini juga terbagi menjadi 3, guys. 3 bagian. Ada arithmetic logic unit, yang dimana dia tuh bagian dari CPU yang bertugas untuk melaksanakan perintah kayak operasi aritmatika gitu, kayak penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu-gitu, dan juga um, operasi logiknya juga ya guys ya. Lalu yang kedua itu ada bagian uh, control unit atau disingkat bisa jadi CPU ya. Itu mengatur uh, mengatur dan mengoperasionalisasikan seluruh komponen dari komputer, yang dimana CPU bakal mengambil instruksi dari memori, lalu dia bakal mengkodekannya lalu mengelola eksekusinya. Nah, bagian yang ketiga itu ada register. Nah, register ini merupakan unit penyimpanan. Ya, dia tuh kecil banget ya, karena dia ada di dalam CPU ya.
yaitu merupakan unit penyimpanan berkecepatan tinggi yang sangat kecil di dalam CPU. Dan ini biasa digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang kita proses. Kita masuk ke input dan output. Itu merupakan sistem input-output memungkinkan komunikasi antar komputer dengan dunia luar melalui perangkat kayak keyboard, monitor, dan juga storage. Nah, yang ketiga ada memori utama. Ini merupakan main memory untuk kita menyimpan data dan program yang sedang aktif kita proses. Itu bersifat volatil atau sementara ya guys ya, dan bisa diakses langsung oleh CPU. Tuh, lalu ada sistem bus. Nah, sistem bus ini juga terbagi menjadi tiga ya. Ada bus alamat atau address bus, ada control bus, dan juga ada bus data bus. Seperti namanya, bus ini kayak jalur jalur buat inilah, buat lalu lalang, kayak transportasi gitu guys. Nah, jadi kita bahas satu persatu ya. Bus data. Bus data ini dia berfungsi buat mentransfer data antar komponen. Lalu ada address bus, dia ini berfungsi untuk membawa lokasi memori atau perangkat input-output yang dituju. Lalu ada control bus, dia ini berfungsi buat mengirimkan sinyal kontrol dan perwaktuan untuk mensinkronkan operasi. Oke, lanjut. Nah, ini 3 bagian dari CPU yang udah aku jelasin tadi ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita masuk ke fungsi utama dari komputer. Bentar guys. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada pemrosesan data ya. Ini merupakan operasi aritmatika dan logika pada data. Jadi CPU bakal ngelakuin kalkulasi matematis dan perbandingan logis buat mengolah informasi mentah menjadi hasil. Jadi dia ada maknanya lah. Makna gitu. Lalu yang kedua ada perpindahan data. Jadi transfer data antar komputer dan lingkungan eksternal atau I/O. Ini juga bakal ngecakup perpindahan data antar komponen internal melalui sistem bus yang udah kita bahas tadi. Lalu yang ketiga ada penyimpanan data. Ini merupakan memori jangka pendek atau RAM ya. Ini bakal RAM ini bakal menyimpan data aktif yang sedang diproses. Lalu yang kedua itu ada penyimpanan jangka panjang atau disk atau SSD ya. Dia ini bakal menyimpan data dan program secara permanen atau non volatil. Oke guys. Lalu yang terakhir ada kontrol. Kontrol atau control unit ini bakal ngatur dan mengkoordinasikan ketiga fungsi lainnya. Dia bakal memastikan instruksi dieksekusi dalam urutan yang benar dan sinkron. Gitu. Lalu ada konsep dasar operasi. Ada 4 ya. Ada fetch, decode, sama execute, dan store. Nah, siklus fetch execute merupakan mekanisme fundamental cara komputer bekerja. Jadi, CPU bakal terus-menerus mengulang siklus ini. Yaitu bakal mengulang siklus ini jutaan kali dalam waktu yang singkat ya. Ya, jutaan kali guys. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu fetch. Jadi di sini CPU bakal ngambil instruksi dari memori utama. Jadi nanti program counter atau PC bakal nunjuk alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi di dalam siklus. Lalu masuk ke bagian yang kedua yaitu decode. Jadi control unit bakal menginterpretasikan instruksi yang telah diambil. Lalu dia bakal menentukan operasi apa aja yang harus dilakukan dan operan apa yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada execute dan store. Jadi di sini CPU bakal ngejalanin instruksi yang telah diberikan kepadanya. Lalu arithmetic logic unit bakal melakukan operasi aritmatika atau logika kalau diperluin. Jadi hasilnya bakal disimpan ke register atau memori guys. Oke. Nah, implementasi nyatanya nih. Nah, ini ada arsitektur x86. Oh, jadi dia konsisten sejak tahun 1978 ya guys ya. Jadi dia sama kayak
model fun event yang aku jelasin di awal tadi. Jadi dia konsepnya bertahan lama ya. Nah, ini implementasi nyatanya guys, bisa kalian lihat sendiri. Karena tadi udah aku jelasin ya. Ini ada evolusi Intel i3. Lalu dia berevolusi makin lama makin canggih. Sekarang ada Intel i9 dengan 8-16 core. Rasanya besar dan teknologi fabrikannya modern. Arsitekturnya masih sama, tapi performanya beda. Yang satu lambat, lebih lambat ya, karena dia cuma 2 core. Sedangkan ini ada 8-16 core. Gitu guys. Nah, di akhir ada kesimpulan. Jadi, arsitektur ini bakal mendefinisikan apa yang dilakukan sistem komputer. Sementara, organisasi ini dia kayak menentukan bagaimana sistem melaksanakan fungsinya. Duanya ini kerjasama buat nyiptain komputer yang efisien dan kompatibel. Gitu guys. Ya, mungkin sekian aja dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Buat kalian yang mau berdiskusi boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau sesuatu saya bisa jawab ya, bakalan saya jawab. Oke, sekian, terima kasih.